Kakak, jangan membenciku. Saudaraku, aku juga datang ke sini selangkah demi selangkah. Kamu harus menyimpan kata-kata ini di dalam hatimu. Jangan pergi jauh. Mu Ziyu mengajar. Meskipun Qin Yichen mengakui bahwa yang pertama sangat masuk akal, tetapi Taoisme saat ini benar-benar menjengkelkan. Dan Putri Wenxing juga sangat kecewa dan disesali oleh kerumunan. Seolah-olah itu adalah istana alkimia yang sebenarnya atau konstruksi kental dari roda surga. Tidak mungkin bagi mereka sebagai murid sekte luar untuk memata-matai pintu dalam. Sangat disayangkan bahwa formula pil ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dapat melihat kemuliaan istana pil kali ini dengan bantuan roda surga. Jika mereka melewatkan kali ini, mereka akan ingin melihat formula pil dewa lagi. Namun, pada saat ini, Qin Yichen menghela nafas dan wajahnya menjadi lebih serius. Saudaraku. Mu Ziyu, yang telah membujuknya, terkejut. Tetapi Qin Yichen meraih bahu Mu Ziyu dan menyeretnya ke sudut tanpa siapapun. Selama periode itu, saya tidak lupa memberitahu Kong Wu dan Bai Guanxing dengan matanya. Saudaraku, ini masalahnya. Saudaraku, baru-baru ini, aku telah melakukan sedikit penelitian tentang alkimia. Aku ingin mengundang senior untuk melihat-lihat, sehingga aku dapat berkontribusi pada alkimiaku. Oh, riset apa? Ketika datang ke cara alkimia, Mu Ziyu tiba-tiba menjadi tertarik. Seolah-olah dia bisa menjadi kakak laki-laki dari aula alkimia. Di level alkimia, Mu Ziyu pasti tidak kalah dari Qin Yichen. Saudaraku, ada banyak sekali orang di sini. Lebih baik meminta saudara untuk menemukan tempat yang tenang, dan saudara menunjukkannya kepadamu. Oke, pergi ke guamu dulu. Dengan cara ini, Qin Yichen berenang ke guanya bersama Mu Zi. Sementara dalam perjalanan, Kong Wu tidak bisa menahan perasaan gugup. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda berencana untuk menyiksa jiwa kakak seniormu untuk mengambil pil? Atau apakah Anda berencana untuk merebut rumah secara langsung? Meskipun jika Mu Ziyu tahu yang sebenarnya, dia tidak akan ragu untuk meneruskan semua alkimia. Tetapi hal-hal tidak dilakukan seperti ini. Selanjutnya, kakak seniormu telah memasuki Tao dengan pil, dan kekuatannya luar biasa. Tubuh kita saat ini memiliki kekuatan terbatas. Tuan, apakah Anda mencoba untuk mengekspos jiwa? Mendengar ini, Qin Yichen tidak bisa menahan tawa. Tentu saja tidak. Selama Anda bekerja sama dengan saya. Tapi, kata-kata Kong Wu barusan sepertinya jalan keluarnya. Jika Anda bisa mendapatkan warisan Dandian, itu akan menjadi tak berdaya dan bahkan lebih dimaafkan jika Anda menyakiti Tuan Dandian. Sesaat kemudian, di dalam gua Qin Yichen, Mu Zi duduk bersila, tampak lebih bersemangat. Junior, penelitian macam apa ini? Biar aku buka mataku secepatnya. Anda harus tahu bahwa di aula alkimia, tidak hanya alkimia, tetapi juga para tetua dan murid, yang setia mempelajari alkimia dan dengan penuh semangat, dapat memastikan kemakmuran alkimia. Qin Yichen memiliki senyum misterius di wajahnya. Berani-beraninya kamu berbicara tentang membuka mata di depan para senior? Obat mujarab kecil, sulit menjadi anggun. Saudaraku, jelek sekali. Ledakan. Detik berikutnya, Qin Yichen mengeluarkan sepotong obat abadi, rumput abadi, dan banyak buah abadi. Dengan roh primordialnya saat ini, dia tidak membutuhkan tungku pil, dan dia tidak perlu memegang ramuan. Kekuatan spiritual melonjak, semburan dupa pil melonjak, dan keingintahuan di mata Mu Ziyu menjadi semakin kuat. Alkimia Qin Yichen sangat cepat, dan teknik alkimia selalu berubah, seperti awan dan air yang mengalir, dan penglihatan Mu Ziyu juga luar biasa. Tapi setelah beberapa saat, mata Mu Ziyu terangkat, dan dia sedikit terkejut. Ini adalah rumput beku yang layu. Tanda seru. Untung juga Mu Zi memiliki banyak pengetahuan dan memasuki Tao dengan pil. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan mengenali rumput es yang layu. Ramuan yang tidak sebaik rumput liar jika disatukan dengan obat peri dan buahnya. Kondensasi. Tanpa menunggu keheranan Mu Ziyu menghilang, dia melihat telapak tangan Qin Yichen tertutup bersama, dan kedua telapak tangan menutup seperti tungku. Obat mujarab dupa pil dan pola pil anggun muncul di telapak tangan Qin Yichen. Saudaraku, silakan lihat. Ini adalah. Mu Ziyu tampak heran. Meski dengan kekuatannya, ramuan biasa tidak layak untuk diperhatikan. Ketika dia mengambil pil Qin Yichen dan merasakannya dengan hati-hati, kejutan dalam ekspresinya menjadi lebih intens. Sampai akhir, seru. Satu pil lebih efektif. Tanda seru. Aku mengerti. Tanaman embun beku milikmu menetralkan banyak efek obat dan mencegah konflik mereka dihancurkan. Ini telah mencapai banyak efek. Mu Ziyu layak menjadi kakak Dandian. Ia memiliki pencapaian luar biasa dalam bidang alkimia. Dalam sekejap, ia menemukan intinya. Qin Yichen tersenyum tipis, dan berkata dengan rendah hati, saudaraku, penelitian kecilku dapat dianggap sebagai kontribusi untuk Dandianku. Tapi Mu Ziyu terdiam, hanya melihat ke bawah pada ramuan obat mujarab. Ekspresinya rumit, dan ribuan cahaya melintas di matanya. Dalam adegan ini, Bai Chang,
yang berada di luar roda jalan surga, juga terkejut. Apa ini? Tanda seru. Obat mujarab multi-efek? Tanda seru. Dan bagaimana perasaanku bahwa efek pil dari pil ini bukan milik berbagai jenis eliksir pemurnian saja. Meskipun Bai Chang dan yang lainnya adalah kekuatan yang menakjubkan, bagi mereka, alkimia telah menurun tak tertandingi dengan malapetaka. Dan penurunan alkimia tampaknya tidak berdampak penting pada mereka. Lagi pula, tanpa obat mujarab, itu tidak akan mati. Tapi praktik alkimia Qin Yichen membuat mereka merasa terkejut dan salah. Yang paling penting adalah, kapan menantu Kaisar Ke ditemukan? Semua orang bingung dan tidak bisa tidak melihat Ke Tiangxuan, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir juga terkejut. Ke Tiangxuan berpikir lama, dan sepertinya ingat bahwa Istana Yan Wang melaporkan akhir-akhir ini bahwa roh primordial Tianxing dan sekelompok alkemis manusia belajar bersama. Dengan penemuan hebat, itu akan keluar dalam waktu dekat. Sulit untuk mencapai ramuan multi-efek ini. Tanda seru. Meskipun Ke Tiangxuan juga terkejut, bagaimana mungkin dia tertinggal di depan kerumunan Bai Chang, dan segera mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Hei, tidak mungkin, dewa bawaan. Meskipun kadang-kadang agak canggung untuk melakukan sesuatu. Tetapi setiap bakat tetap layak dilahirkan demi kebaikan langit dan bumi. Dari Bai Chang diam-diam mengepalkan giginya, mengabaikan pamer Ke Tiangxuan, dan melihat ke roda dao surgawi. Pada saat ini, Qin Yichen juga diam-diam mengepalkan tinjunya, tampak sangat gugup. Qin Yichen pasti gugup. Setelah melihat kemuliaan aula pil manusia, ia meragukan apakah pil majemuknya pernah diteliti oleh nenek moyang pil di era naga asli. Hanya saja saat saya lahir, saya sudah mengubah dunia. Apakah ini kemunculan kembali pil majemuk? Meskipun, Qin Yichen merasa ini tidak realistis. Karena pil majemuk bukan hanya obat mujarab, biarpun itu ramuan, jika Istana Ruodan sudah diteliti, maka pasti akan terlihat di catatan Istana Pil. Namun, Putri Wenxing yang pergi ke pavilion dan untuk membuat salinan semuanya bingung. Oleh karena itu, kegugupan kembali ke kegugupan, dan Qin Yichen sangat yakin tentang ini. Bahkan bisa dibilang ini adalah kebanggaan terbesarnya menjadi anggota alchemy. Qin Yichen dengan hati-hati mengamati wajah Mu Ziyu, tidak melepaskan sedikit pun perubahan. Dan Qin Yichen tidak tahu, atau apa yang seharusnya membuatnya senang adalah bahwa Mu Ziyu belum pernah melihat pil dengan banyak efek.